sebagai Ahmadi juga. Habib contoh perilakunya yang sama, memberi syafaat dan keselamatan. Banyak klaim-klaim Habib, mereka yang akan memberi syafaat kepada umat bila umat mencintai mereka. Ya. Dan artinya ini pola keselamatan. Padahal yang bisa memberi syafaat sudah jelas Nabi Muhammad dan orang yang syahid salah satunya. Ya, bukan karena gen. Ini seri ketiga dikaitkan dengan mempertuhankan diri dan dipertuhankan dari banyak mayoritas para habib atau kelompok balang. Ini kita akan bedah secara ilmiah dan kita lihat bahwa telah ditemukan satu irisan yang kuat. Apa yang disampaikan oleh kelompok Balawi ini, klaim-klaim yang disampaikan Balawi ini ternyata sejalan dengan klaim-klaim yang juga akan disampaikan oleh Dajjal. Sebelum menyampaikan membedah ini, saya berpikir 1000 kali. Jadi bukan asal bicara ya, karena resikonya besar. Tapi bismillah, umat harus mulai ada yang berani dicerahkan dengan informasi-informasi ini. Karena begitu besarnya pemurtadan yang dilakukan oleh Dajjal. Maka biarlah saya berani bicara apa adanya, sesuai dengan teks yang kita pahami. Demikian juga sesuai dengan para sahabat, para tabi'in, dan juga para ulama klasik terdahulu, para salaf. Sehingga tujuan saya adalah satu saja. Pertama, dua berarti ingin mengingatkan para Balawi, ayolah mulai berpikir. Anda jangan teruskan klaim-klaim itu dan minta maaf, tobat nasuha, karena Anda sudah masuk wilayah mengklaim sebagai Tuhan dari berbagai pernyataan Anda dan ingin diperjuangkan. Itu satu tujuan saya. Artinya apa? Saya kasihan kepada mereka. Jadi bersyukurlah Anda, saya kasihani sebelum terlambat. Yang kedua, tujuan kita adalah ingin menyadarkan para pengikutnya. Ya terbuka saja, saya sudah 10-20 kali. Tidak usah diikutin ajaran Balawi ya. Karena banyak sekali sesat menyesatkan. Bahkan ada syirik akbar. Bayangkan, syirik akbar. Apa perbuatan syirik akbarnya? Kuburan mayit bisa menyelesaikan 10 hajat. Itu syirik akbar. Padahal yang bisa menyelesaikan semua masalah kita hanya Allah. Mereka berdalil itu kan perantara, wasilah. Tapi kepada mayit masalahnya. Begitu. Baik, itu tujuan kita ya. Jadi kalau ada suatu ketika para habib, para Balawi mendengar ini, pasti mendengar karena mereka kan pengikutnya banyak. Begitu. Dan saya tidak ingin berdebat karena saya bukan ulama, hanya menyampaikan saja. Diterima, monggo, alhamdulillah. Tidak juga tidak apa-apa. Mau melangkah ke yang lebih besar juga silahkan. Kita tidak menantang, tapi kita tidak akan mundur. Ya, baik, kita teruskan. Mayoritas klaim yang sudah kita bahas
banyak masuk kepada kategori syirik akbar atau kufur akbar karena banyak menggeser tauhid rububiyah dan uluhiyah dari Allah kepada manusia. Ini problem. Jadi ini berat, ini sangat amat berat. Dan yang kita herankan, mengapa mereka tidak pernah terpikir sampai ke arah sini, hanya mengatasnamakan karomah. Tetapi karomah pun karomah yang wajar, tidak bisa mengambil alih, menggeser rububiyah dan uluhiyah. Contoh karomah para nabi, kan lihat fungsinya tidak berubah. Kalau ini kan berubah, meminta izin ketika azab mau turun, Allah izin ke Habib. Kan ini berarti atasannya Allah izin. Saya marah kepada Anda. Saya tersinggung kepada Anda semua. Karena Anda sudah menghina Allah saya, Allah kita semua. Tapi, kalaupun saya tersinggung, saya tidak ingin menggunakan otot. Karena ada ucapan, kita lawan dengan ucapan. Anda berhujah, kita hadapi dengan hujah, begitu. Tapi kalau Anda menggunakan otot pun, saya tidak akan mundur. Kecuali dari sana sarang merah ini saya lari. Begitulah ya. Manusiawi kan? Ya, jangan kayak Superman. Wow, ayo berani, giliran datang lari. Ya. Maksud saya kalau berhadapan satu-satu boleh. Oke, terusan. Kita lihat hasil kemarin. Saya ingin menampilkan sebuah poin terkait dengan kategori dan bobot fitnah. Ini yang huruf merah ya. Ini kolomnya, kemarin klaimnya, jenis penyimpangannya apa, bantahan Qurannya ada sudah, hadisnya juga sudah, bantahan kitab ulama juga sudah ya, kemarin dibahas. Saya ingin poin kepada yang merah saja, kategori dan bobot fitnah. Pertama, seorang Habib yang sudah meninggal bisa menyelesaikan 70 hajat manusia. Ini tentu mengganggu penyimpangan di bidang rububiyah. Dan ini syirik akbar dari semua dalil, ya. Dan ini bobot fitnahnya sangat tinggi ini, sangat tinggi sekali. Sudah ini saya tidak perlu penjelasan karena bukan ini poinnya. Kita akan masuk ke wilayah sama dajanya. Ini hanya mengulang saja supaya nyambung. Barangkali ada yang baru nonton pagi ya. Kemudian kita sudah bahas Habib bisa memadamkan api neraka kalau tidak mau kepada Allah katanya. Ini termasuk syirik akbar juga, sangat tinggi fitnahnya. Kenapa? Karena ini pelecehan kepada Allah juga. Berarti dia tandingan Allah bisa memadamkan api neraka. Ini syirik akbar. Yang saya heran, mengapa kok mereka tidak paham tentang tauhid? Ya. Mereka kitabnya, saya tuh berkali-kali ke rumah Habib, saya berkali-kali ke pesantrennya Habib dulu. Waktu saya di Arimatia dan pernah aktif sebentar di FPI. Kitabnya satu gudang. Tapi yang saya herankan, mereka mengapa kok berani-beraninya ada Habib kalau tidak malu kepada Allah, aku padamkan api neraka. Berarti dengan Allah. Ya. Oke, kita sudah bahas kemarin. Habib bisa memerintahkan malaikat agar tidak menyiksa seseorang di kuburan. Ini juga demikian. Yang memerintah ini kan Allah. Berarti dia tandingan Allah. Berarti sama dengan Allah. Ini juga mengganggu penyimpangan dalam bidang rububiyah juga. Ya. Sang pencipta, sang maha kehendak, maha mengatur. Itu kan rububiyah. Ini termasuk syirik akbar juga. Sangat tinggi ini fitnahnya. Ingat, Dajjal itu membawa fitnah. Ya. Baik. Yang keempat, Habib memerintahkan malaikat kubur agar tidak bertanya, cukup dengan surat saja. Ya. Ini kan juga pelecehan ini. Dan ini termasuk rububiyah dan uluhiyah. Penyesatan. Ini juga syirik akbar. Sangat tinggi ini fitnahnya. Habib bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ini termasuk rububiyah juga.
pencipta, seolah-olah bisa menciptakan emas tiba-tiba dari langit turun ke bawah. Ini khurafat, klaim palsu nih, tinggi, tapi tidak sangat tinggi, posisinya tinggi, tapi yang 4 ke atas sangat tinggi. Ada khurafat, ada klaim palsu. Ya memang keturunan palsu, pasti ngomong juga palsu lah. Kemudian yang keenam, Habib bisa menyetujui atau menolak azab Allah. Allah harus minta izin ke Habib. Ini mengganggu rububiyah dan uluhiyah. Ini kufur akbar, meniadakan rububiyah Allah. Saya ini bukan ustaz, tidak pernah mondok, tapi saya paham. Masa mereka yang katanya sekolah di Tarim 11 tahun tidak paham? Ya, ini sangat tinggi fitnah. Habib bisa terbang, ini uluhiyah, ini gulung, klaim karomah berlebihan. Jadi khurafat, klaim palsu. Ini sedang-sedang sajalah. Banyak memang yang aku terbang kan. Kalau ada yang menyaingi Habib, maka akan kualat. Ini termasuk uluhiyah, gangguan. Ini bidah khurafat, ini termasuk tinggi, ya, fitnah. Habib bisa mi'raj sampai 70 kali, ini termasuk penyelewengan rububiyah dan uluhiyah. Ini syirik akbar juga dan gulo. Tinggi fitnah, tapi tidak termasuk sangat tinggi. Habib khatam Quran 8 kali sehari, ini juga mengganggu uluhiyah. Klaim mustahil manusia yang dilakukan oleh manusia. Ini dusta, ini termasuk sedang fitnah. Jika bukan Nabi Muhammad yang terakhir, katanya Nabi berikutnya itu pasti Imam Al-Haddad. Bukan, ini sudah kayak Allah aja, mak tahu. Bagaimana mungkin Anda yakin bahwa mereka kelompok musuh surga sudah mau bisa mengklaim yang sosok Nabi berikutnya dari kalangan mereka? Ini luar biasa fitnahnya. Semua penduduk Tarim adalah wali, mengklaim wali. Ini juga gulung dan khurafat, ini umat Islam. Sujud mencium lantai bekas telapak kaki Habib dibiarkan, ini syirik akbar, sangat tinggi fitnahnya. Yang tidak percaya Habib kafir. Banyak yang ngomong itu Habib. Ini apa namanya? Takfir. Takfir ini kan saya bilang Khawarij itu tidak selalu orang yang diklaim sebagai organisasi yang dulu perang di tengah. Bisa banyak di mana-mana, takfir juga banyak. Ini contoh. Tidak percaya saya Riki Chandra sebagai apa? Takfir. Ini kan menyinggung kita. Seharusnya ini masuk ke ranah hukum ini. Saya kalau berani meninggalkan di sini berbulan-bulan, saya mau ramaikan yang ke ranah hukum. Kenapa? Itu kan menuduh kita berarti kafir. Tanpa ada hujah, tanpa ada bukti. Ini bidah sesat dan ini tinggi. Baik, kesimpulan. Ini yang kita bicarakan dari 2 kali kemarin ya. Mayoritas klaim sudah masuk kategori syirik akbar dan kufur akbar karena menggeser tauhid rububiyah dan uluhiyah dari Allah kepada manusia. Satu, kesimpulannya ya. Yang kedua, sebagai klaim termasuk gulu, khurafat, bidah sesat dan takfir batil. Jadi mereka itu kelompok takfir seperti ini ya. Tidak percaya saya, kamu masuk neraka. Itu kan kayak Habib Cirebon. Tidak percaya Habib Rizik, iblis. Ya, siapa namanya? Habib Nopel. Dia namanya Nopel, tukang arang kan. Iya, tidak percaya Habib Rizik sama dengan iblis. Tuh, pernyataannya. Memang menurut saya tidak normal. Besok kita akan bahas
Mereka ini seperti ini termasuk penyakit apa dari sisi psikologis ya? Sakit, sebenarnya sakit mereka. Tetapi berbahaya, walaupun sebagian klaim itu gulung, tapi bahaya karena membuka jalan pada syirik. Yang ketiga, bobot fitnah tertinggi pada klaim yang menyaingi sifat Allah, rububiyah dan kedudukan Nabi. Salah satunya ini bisa termasuk uluhiyah. Ya. Baik, ini yang akan kita bahas sesungguhnya. Kalau tadi bab pertama itu kita ulang apa yang dibahas dua pembahasan. Dari sisi kitabiah, sudut pandang ilmiah dan logika yang kuat dengan rujukan untuk menunjukkan bahwa jenis klaim ajaran sifat yang Anda, wahai para habib, sebutkan secara esensial sama dengan pola fitnah Dajjal yang diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya cobalah para habib ini baca hadis-hadis tentang Dajjal ya. Anda akan paham bahwa hampir sama esensinya. Bukan berarti menyebut orang tertentu Dajjal, melainkan menunjukkan kesamaan substansial, modus operandi dan bahaya akidah dengan yang dirusak oleh Dajjal nanti. Baik, kita bahas. Pertama, prinsip kitabiah, pokok apa yang menetapkan hak Allah. Rububiyah uluhiyah eksklusif hanya milik Allah. Hanya dialah yang memberi, menolak, memanfaatkan, mudarat dan sebagainya, mengendalikan malaikat, menentukan siapa nabi, menentukan syariat dan siapa yang masuk surga atau neraka. Itu adalah hak Allah. Jelas di dalam surat Yunus 107, jika Allah menyentuhmu dengan bahaya, tiada yang menghilangkan kecuali Dia, Allah maksudnya. Dan Dia menghendaki kebaikan untukmu, tidak ada yang bisa mampu menolak karunia. Tuh. Tapi Habib bantah ini orang ini mabok, tapi cinta Habib katanya. Sudah kirim surat ke malaikat, jangan disiksa ini. Bayangkan ya. Dia bertentangan dengan surat Yunus ini. Berani-beraninya ya. Allah mau menurunkan ajal. Nanti dulu, izin Habib. Kami ini luar biasa penyesatan. Berhadapan dengan surat Yunus 109 ya. Finalisasi kenabian Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Jadi jangan berandai-andai yang menunjukkan Habib ini menunjuk salah satu sifat Allah. Maha tahu itu. Kalau saja Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, pasti nabi berikutnya adalah Habib Al-Haddad, Imam Haddad. Coba kan? Jangan-jangan, bukan jangan-jangan, sepertinya justru bertolak belakang dengan pemikiran Anda. Karena Anda banyak melakukan syiriknya, maka justru terbalik. Justru Anda, kelompok Anda tidak layak menjadi nabi. Ya. Sujud ibadah hanya untuk Allah. Apapun yang mengalihkannya, lihat kepada makhluk, masuk kategori syirik, penyelewengan tauhid. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 15 dan tafsir dan usulnya. Memang Habib mengatakan, loh terbukti sujud boleh kok, dicium kaki Habib boleh kok, sujud dari bekas telapak tangannya. Kenapa? Loh itu suruh sujud kepada Nabi Adam, jin katanya. Itu boleh dong kepada makhluk, sesama makhluk. Tuh kan. Dulu pernah ada kok dua orang Yahudi mencium kakinya Nabi Muhammad. Nah, teman-teman pasti bingung loh kalau mereka pakai hujan. Baik, besok kita bedah. Mereka sakit apa ini dari sisi psikologisnya? Dan menjawab, kenapa mereka berdalil itu? Wow, itu
makhluk Allah suruh sujud ke Adam, berarti boleh dong sujud. Kira-kira begitu ya. Karena kan banyak kan, mukibin kita kan sujud kepada mencium kaki ya, dengan gerakan sujud. Intinya rekan sekalian, dari seluruh rangkaian yang 2 hari kemarin kita sampai biar rangkaiannya lebih akurat, kita lebih paham. Intinya bila seseorang ajaran menuntut ketaatan, ya, ketergantungan, atribusi kuasa yang Allah miliki saja, itu menabrak prinsip tauhid. Ini mungkin pesantren aliyah pun tahu ini konsep ini. Ya, artinya ini adalah konsep baku dalam Islam. Kita tidak boleh berkeyakinan, menuntut, dan sebagainya yang disamakan dengan kuasa Allah. Juga tergantung. Baik, bagian kedua dari bab kedua ini. Ciri-ciri fitnah Dajjal menurut hadis sahih ringkas dan sumber sahih ya, kita ringkas. Hadis Nabi menggambarkan metode Dajjal itu, klaim, uluhiyah dan verbal. Ia akan berkata, Ana Robbukum, aku Rob kalian. Klaim lisan yang jelas dalam hadis kan. Tetapi sebetulnya ketika kita dalami, pada awal-awal Dajjal muncul tidak demikian. Tapi mungkin nanti di puncak, akhirnya dia hidup barangkali ya, dia akan terucap lisannya secara langsung maupun tidak langsung. Tapi lebih kepada seperti Habib-Habib tadi. Aku bisa memadamkan, aku bisa bikin kiamat hari ini. Saya kayak gitu. Jadi tidak secara langsung, akulah Allah, bisa jadi, bukan begitu. Sama tapi dengan Rob, kekuatan dan kekuasaan. Sama ucapannya. Aku kiamatkan dunia ini. Kan Allah itu ucapan Allah. Tapi Habib bisa begitu. Sama dengan aku padamkan api neraka. Gimana madamkannya? Pakai pemadam kebakaran jauh apa gitu. Oke. Yang berikutnya, apa metode Dajjal ini? Tampil dengan tanda-tanda kekuasaan palsu. Poin daripada kekuasaan palsu itu adalah membawa apa yang nampak seperti surga dan neraka, kebenaran tapi palsu. Membawa air dan api yang menipu, menurunkan rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman sehingga banyak yang tertipu. Hadis tentang 2 sungai, api dan air, menurunkan hujan dan menumbuh tanaman. Itu ciri-ciri nanti perilaku Dajjal ya. Memberi keselamatan dan rezeki sehingga orang tergantung kepadanya dan memuji iman. Orang-orang yang tunduk akan mengira dia layak disembah. Jadi ini mirip Dajjal itu juru selamat nanti. Bahkan banyak orang yang percaya inilah Nabi Isa nanti ya. Percaya sebagai Mahdi juga. Habib contoh perilakunya yang sama, memberi syafaat dan keselamatan. Banyak klaim-klaim Habib mereka yang akan memberi syafaat kepada umat bila umat mencintai mereka. Ya. Dan artinya ini pola keselamatan. Padahal yang bisa memberi syafaat sudah jelas Nabi Muhammad dan orang yang syahid salah satunya. Ya, bukan karena gen. Mereka sudah seolah mengklaim gen salah satu yang memberikan syafaat. Ya. Ibnu Katsir dan Mufasir klasik menguraikan bahwa fitnah besar Dajjal adalah kombinasi klaim ketuhanan dan mukjizat palsu yang menjerumuskan manusia mendatangkan hujan susu dan rantai emas misalkan. Ada yang klaim mereka bisa menghadirkan hujan susu dan rantai emas. Coba, ini klaim palsu, mukjizat palsu. Itulah yang digambarkan dalam Ibnu Katsir. Yang poin ketiga
klaim langsung modus operasi operandi Dajjal, klaim-klaim Habib tersebut. Hampir sama klaim. Argumentasi yang pertama atau premis, Dajjal merupakan figur yang pertama akan mengaku wewenang atas hak-hak ilahiyah dan menunjukkan tanda-tanda supranatural untuk memaksa menipu umat agar tunduk. Itu hadisnya. Dia bisa mendatangkan air hujan, lalu orang lain tunduk kepadanya. Hampir sama dengan klaim para Habib juga. Karena dia bisa memberi syafaat, maka kalian harus mencintai kami. Ya, seperti itu. Kemudian, premis atau dasar argumentasi kedua. Bagaimana sifat Dajjal? Klaim-klaim Ba'alawi yang disebut dengan misalkan memadamkan neraka, memerintahkan malaikat, menarik azab, menurunkan emas dari langit menjadi syarat keselamatan, sujud ke kaki Habib, mengatakan seluruh kota itu wali, kota Tarim, menuntut taklid iman tertentu, mengandung unsur apa? Pertama, atribusi rububiyah, uluhiyah, mengambil peran Allah. Kan? Begitu. Yang berikutnya, menampilkan kuasa gaib yang membuat orang tergantung. Itu persis kan sifat Dajjal. Kesimpulan, secara substansial dan fungsional, klaim-klaim tersebut menghidupkan pola fitnah Dajjal, khususnya kuasa ilahiyah dan tanda-tanda yang memikat. Kan memikat itu. Makanya banyak yang terpikat oleh Habib-Habib ini. Makanya Habib itu kalau ceramah kebanyakan dongeng kan. Coba perhatikan. Saya pernah nonton full beberapa Habib dari YouTube-nya mereka kan full tuh. Ada sejam lebih ya. Saya nonton pada mayoritas itu menyampaikan tentang kehebatan Habib, kehebatan Ba'alawi. Kebanyakan itu. Ilmunya hampir tidak ada. Dan ilmunya pun menyesatkan ya. Mayoritas. Jadi jelas mereka supaya memikat jamaahnya supaya kagum dengan Habib. Benar ya keturunan Nabi mau begini, bisa menurunkan rantai emas. Benar keturunan Nabi bisa memadamkan api neraka. Begitu supaya itu. Nah itu nanti besok kita bahas. Ini penyakit apa? Karena ini gangguan psikologis maksudnya. Sekarang disepadankan dengan beberapa pola konkret. Klaim mengatur memerintah malaikat, menolak siksa kubur, memadamkan api neraka, mengatur azab. Ini mirip dengan prinsip Dajjal. Coba kita lihat. Dajjal akan memperlihatkan kekuasaan terhadap alam, hujan, tumbuhan, dan pura-pura memiliki otoritas eskatologis, surga dan neraka palsu. Jadi, jika seseorang mengaku bisa memerintahkan malaikat dan menghentikan siksa kubur mereka, maka ia menuntut otoritas yang lebih, yang hanya dimiliki Allah. Kalau Habib mengatakan, kalian kalau mencintai aku, jangan takut di kuburan, nanti pegang surat ini. Itu kan mengklaim, memerintahkan malaikat untuk mundur. Malaikat tenang. Ada surat sakti nih. Sorry, mundur, malaikat. So, kan gila itu. Nggak ada lagi seperti itu ya. Jadi menuntut hak Allah itu sudah Allah guidance-nya ada dalam syariat kita. Bisa berubah syariat Islam. Makanya saya heran dengan Ustaz Abdul Somad. Jangan dipotong nih ya. Ya terdengar juga. Ustaz Abdul Somad mengatakan kalau tidak percaya Habib keturunan Nabi, lama-lama tidak percaya Islam. Itu saya simpan. Itu. Sudah pernah lihat belum? Ada yang pernah pasti. Banyak di sosmed. Di mobil ya. Ditanya sama sebelahnya, dijawab. Ini awalnya tidak percaya Habib. Nanti lama-lama tidak percaya Islam. Tuh. Padahal sudah profesor doktor. Ya. Ustaz Abu Somad, luar biasa ya.
Apa mungkin karena Anda menikahi keturunan mereka? Kan istri berikutnya ini kan gennya mereka, ya, Balawi ya. Jadi Dajjal memerintahkan kekuasaan terhadap alam, atau seorang mengaku memerintahkan malaikat dan menghentikan inti rububiyah diambil orang lain. Hadis Dajjal menegaskan orang akan tertipu oleh kekuasaan semacam itu. Dajjal akan begitu, makanya banyak mempertahankan umat Islam. Syirik akbar bisa nggak mempertahankan umat Islam? Dia mempertahankan umat Islam. Bisa mempertahankan umat Islam ya. Yang berani merubah-rubah ini kan Dajjal. Dan tentu panglima, tentu big bossnya adalah iblis. Karena dalam Mubasyirat, Dajjal itu panglima iblis ya. Status akidah setara dengan penyelewengan rububiyah. Bila diyakini mutlak, bahaya kategori syirik kufur menurut ulama. Perhatikan ya. Bahaya sekali. Yang berikutnya, poin B, klaim mujizat publik, menurunkan rantai emas, khatam 8 kali sehari, menyelesaikan 70 hajat. Mengapa mirip dengan Dajjal? Ini paralelnya Dajjal yang menampilkan tanda-tanda luar biasa, air api yang menipu menghidupkan orang untuk memperdaya. Ya. Cara menggoda umat sama, menghubungkan otoritas spiritual dengan bukti fenomenal. Fenomenal. Habib bisa menurunkan rantai emas, bisa menurunkan hujan susu, bisa memadamkan api neraka. Fenomenal sekali. Maka berdiri-dirilah orang percaya dengan Habib. Maka Habib hidupnya sejahtera di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, kalau sudah gaul dengan Habib akan tahu. Banyak loh umat yang memberi ke Habib. Karena hanya silakan Habib. Ini silakan aja. Bahkan tidak sedikit diminta istrinya. Masih jadi istrinya. Diminta. Diikhlaskan. Banyak kasus pengakuan. Itulah otoritas tanpa batas ya. Bagaimana mungkin ini oknum kan? Loh, saya mengatakan hampir semua oknum, hampir semua percaya dengan apa yang disampaikan tadi, karena ada dalam kitab-kitab mereka. Ini kan mereka kutip dari kitab-kitab leluhur mereka dan terus dipertahankan. Makanya diceritakan oleh banyak orang, oleh hampir semua Habib. Jadi bukan oknum, tetapi dipercaya, diyakini oleh hampir semua Habib. Mungkin masih ada Habib yang sadar, yang tidak menunjukkan kehabibannya, dan mungkin justru dia malu barangkali dengan perilaku Habib Sani. Dan dia juga ragu, apakah dia keturunan Nabi atau bukan. Ya, mungkin ada. Jadi jelas, bantahan kitabiah mujizat yang mengubah syariat dan menuntut ketaatan khususnya tidak dibenarkan. Mujizat Nabi berbeda dengan klaim karomah biasa. Ini adalah dalam surah Quran Al-Isra ya, terkait Isra Nabi. Status akidah bila klaim dipakai untuk menuntut ibadah, ketergantungan atau pengakuan. Nah ini Habib itu yang luar biasa sih. Bahar bin Smith itu kan di sidang dulu. Dia mengatakan, aku ini keturunan Nabi, kenapa kalian mau menjerumuskan aku? Coba bayangkan. Itu klaim supaya orang jangan disidang dong saya, jangan dipenjara, saya kan keturunan Nabi. Begitulah kira-kira. Itu pengakuan itu. Luar biasa. Tapi perilakunya jauh dari Nabi. Jauh banget ya. Ini sama fungsinya fitnah, Dajjal. Jika sekedar laporan karomah yang benar, tapi selalu dinisbahkan kepada kerajaan Allah, dampaknya berbeda ya. Bagian berikutnya, membuat aturan baru menuntut sujud, mencium kaki, bekas kaki, menistakan finalitas kenabian, mengklaim sebagai nabi baru. Iya. Mereka itu kan, makanya saya katakan kemarin di dalam judul yang lain, ajaran Ba'alawi bukan ajaran Islam. Seharusnya jangan mengaku Islam. Kenapa? Karena ajarannya berbeda dengan kita. Ya, banyak
yang berbeda dengan kita. Mengapa mirip dengan Dajjal? Dajjal tidak hanya menipu lewat tanda, ia juga menuntut untuk disembah, menuntut ketaatan. Menuntut ketaatan Dajjal itu. Membuat syariat baru, menuntut tindakan ibadah kepada manusia, klaim uluhiyah dan legalitasi yang seharusnya hak Allah. Dalam surat Al-Ahzab 40 menegaskan penutup Nabi, hadis menegaskan tiada Nabi setelah Nabi. Jadi, klaim, pokoknya Nabi berikutnya, kalau bukan Nabi terakhir, dari kami. Menuntut pengakuan, legalitas, saking mereka yakin bahwa mereka adalah keturunan Nabi, ya. Bantahan kitabiah, sujud, pemujaan kepada selain Allah dilarang. Sudah jelaskan sebelumnya. Ini sangat amat jelas dalam. Besok kita akan jawab juga argumentasi mereka terkait dengan mengapa mereka masih juga sujud mencium bekas-bekas telapak kaki Habib, kemudian sujud cium kepada kaki dan sebagainya. Ini jelas dalam status akidah uluhiyah langsung paling berbahaya secara fungsional, identik dengan tuntutan Dajjal untuk tunduk kepada Dajjal. Sama persisnya perilakunya. Mengkafirkan orang yang tidak menerima klaim nasab, mengklaim seluruh komunitas adalah wali, mengancam kualat bagi penentangnya. Ini mengapa mirip dengan perilaku Dajjal? Dajjal itu memecah belah. Jadi bisa jadi nanti begini, rekan sekalian. Bagi yang percaya Habib, wah, berarti saya ini adalah pasukan bersih, pasukan dari Allah. Tapi yang tidak percaya itu karena iblis, pasukan iblis. Memecah belah. Jelas ya. Beberapa orang mengikuti, sebagian lain menolak. Klaim dogmatis, takfir tanpa dalil, intimidasi sosial. Ini intimidasi. Habib Novel itu termasuk intimidasi. Makanya nanti besok kita bedah. Mereka itu sakit apa? Dari ilmu psikologis ya. Seperti ini sakit apa sih sebetulnya mereka ini? Sakit itu. Intimidasi sosial. Kalau kalian tidak percaya kepada saya nih keturunan Nabi, kuat. Intimidasi itu. Harusnya begitu-begitu dilaporkan. Cuman ya kita tidak berdaya lah. Kita sedang mencoba hanya tetap kepada Allah dan menjelaskan tentang bagaimana fitnah-fitnah Dajjal. Dan ini pun kita bahas karena memang tema-tema kita. Tentang fitnah Dajjal, tentang Dajjal dan sebagainya. Jadi bukan tiba-tiba ujung-ujung membahas Habib, karena memang Habib adalah wilayah dakwah kita. Ya. Dajjal juga memisahkan orang yang berdasarkan siapa yang mengikuti fitnah atau bukan. Hukum tentang fitnah dan kekedesian. Ya. Kemudian yang berikutnya, rekan sekalian, bantahan kitabiah jelas larangan takfir. Mereka disebut dengan larangan takfir itu kelompoknya takfiri. Larangan menetapkan status gaib. Hujatnya harus jelas. Hujahnya harus jelas ya. Dalam hadis Nabi sangat melarang menuduh tanpa ilmu. Kalau kita dengan dalil semua ini disampaikan dengan dalil dengan jelas. Ya. Status akidah jelas ini belum bid'ah, pretensi takfir batil, berfungsi sama menimbulkan sekalian. Bagaimana fitnah. Besok kita akan jawab dua tema sekaligus, yaitu alasan mereka kenapa mereka melakukan ini. Ya. Landasannya saya sudah cari tahu, dan ternyata landasan yang lemah dan batil, salah. Ya. Kemudian besok kita juga akan tema kedua, kita bagi dua, yaitu mereka ini punya penyakit apa dari sisi psikologis. Ya. Baik, walaupun saya bukan dokter, tapi saya membaca.